Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hairudin HF. Halo Bapak Ibu guru hebat semua. Di video ini saya akan membahas terkait dengan Articulate Storyline 3 ya. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang sudah saya catat. Mudah-mudahan ini nanti bisa membantu Bapak Ibu dalam menyusun multimedia pembelajaran interaktif, utamanya bagi Bapak Ibu guru yang saat ini sedang mengikuti pembatik level 3. Nah, Articulate Storyline 3 ini merupakan salah satu aplikasi alternatif ya untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif yang cukup powerful ya. Bapak Ibu bisa banyak berkreasi di sini. Pada kesempatan ini saya akan nanti menjelaskan bagaimana caranya setting ukuran slide sesuai dengan ukuran yang distandarkan di program pembatik level 3. Kemudian bagaimana Bapak Ibu harus mengenal yang namanya scene, slide, dan layer. Kemudian membuat tombol yang menarik. Kemudian memberikan trigger untuk pindah ke slide dan menampilkan layer. Dan yang terakhir bagaimana cara mempreview yang benar. Nah, kadang Bapak Ibu juga harus memperhatikan ini cara previewnya nanti karena di pilihan preview itu ada 3. Nah, sekarang saya akan mulai saja langsung membuka Articulate. Kita mulai dari awal ya, membuka aplikasi Articulate Storyline 3-nya. Bapak Ibu yang belum punya masternya, saya sudah buat juga video tutorial installnya dan lengkap dengan masternya di situ. Bapak Ibu bisa cek di playlist channel ini, di situ cek playlist Articulate Storyline 3. Nanti di situ ada video tentang bagaimana cara install aplikasi ini. Saya buka dulu aplikasinya. Tampilan awalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Kita bisa langsung saja karena kita mau buat project baru. Kita klik saja new project. Oke, Bapak Ibu bisa lihat halaman mukanya atau halaman kerjanya seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat menu-menu yang ada di atas ini, itu mirip-mirip dengan menu yang ada di PowerPoint ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba pertama kita akan coba setting ya ukurannya. Saya buka atau saya jelaskan dulu ya yang mana yang disebut slide, yang mana disebut scene, yang mana disebut layer. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini satu kesatuan ini namanya scene. Nanti di dalam scene ini kita bisa buat beberapa slide. Nanti di dalam slide-nya lagi kita bisa buat beberapa layer. Jadi itu ada dalam bentuk pengelompokan supaya lebih rapi saja nanti susunan dari materi-materi yang Bapak Ibu buat. Nah, sekarang ini namanya scene, satu scene. Saya akan buat 2 scene ya Bapak Ibu. Yang pertama ini saya edit dulu namanya, kita klik saja 2 kali. Kemudian saya beri nama bagian opening ya. Jadi scene ini namanya opening. Nah, di sini nanti ada jumpernya, bumpernya, dan ada menu-menunya ya. Kemudian saya buat scene baru. Cara buat scene baru kita bisa klik kanan saja, baru pilih new scene. Nah, di sini saya akan beri nama scene yang kedua ini namanya materi. Ya, jadi saya kelompokkan seperti itu ya Bapak Ibu. Ada opening, ada materi, nanti ada quiz juga bisa. Karena ada kalau mau buat quiz, jadi kita buat juga scene untuk quiz terpisah sendiri scene-nya. Tapi karena kita cuma mau buat triggernya, fokus kepada triggernya, nah trigger ke slide dan ke layer kita cukup buat dua dulu ya. Saya tidak fokus ke tata letaknya dan bagaimana mendesain isinya ya Bapak Ibu. Di sini kita cuma fokus ke triggernya saja dan tombolnya. Saya masuk di scene opening dulu Bapak Ibu, klik 2 kali. Nah, di sini kita masuk di halaman kerja scene opening. Di sini ada slide. Ini ukurannya belum standar ya Bapak Ibu, belum standar yang diinginkan di pembatik level 3. Kita akan ubah dulu ukurannya, masuk ke menu slide. Di menu desain. Nah, ya, perhatikan di menu desain itu ada namanya story size. Nah, ini kita klik. Kita ganti ukurannya jadi standar yang di pembatik itu 1280 lebarnya, kemudian tingginya 720. Kita ganti angkanya ini, tapi sebelum kita ganti, kita buka dulu checklistnya atau centangnya yang ini. Kemudian kita tulis 1280 di sini di lebarnya, kemudian di tingginya kita ganti jadi 720 ya. Ini standar ukuran Full HD. Kemudian kita klik OK. Nah, ini akan berubah ukurannya ya Bapak Ibu. Ini sudah standar pembatik. Kemudian di sini saya akan beri nama judul. Nah, slide ini namanya judul.
slide judul, karena nanti saya rancangannya misalnya seperti ini. Di sini ada judul, kemudian di bawahnya ada menu. Ya, nah di sini ada judul, nanti ada tombol mulai untuk pindah ke menu. Kemudian ini kita duplikat saja ya, duplikat. Kemudian kita ganti namanya jadi menu. Nanti kita akan buat trigger dari judul sini ke menu. Nah, sekarang kita mulai dari judul ya. Ini saya berikan identitas ya halamannya supaya kelihatan saja. Ini kita beri judul. Oke, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan ya. Ini kita tidak fokus dulu ke aturan tampilan judul, kemudian saya akan berikan tombol Bapak Ibu. Kita klik insert. Saya pakai shape saja, bukan pakai tombol button ini. Kita pakai shape saja supaya lebih dinamis nanti kita mengubahnya. Kita pilih saja yang ini ya. Shape ini, judul. Di judul kita buat tombol untuk memulai. Ketika nanti ditekan tombol mulai, dia akan pindah ke tombol menu. Oke, saya kasih identitas dulu ini, kasih dulu tulisan, klik kanan, baru pilih edit text, saya tulis mulai. Oke, ini saya atur dulu ya Bapak Ibu, kita perbesar dulu tulisannya supaya lebih dapat terbaca. Kita bold saja seperti ini, kemudian bisa kita format bentuknya agar lebih menyerupai tombol ini ya Bapak Ibu, banyak ya, kita pilih saja yang ini. Nah, ini sudah lebih mirip menyerupai tombol ya, sudah lebih mirip dengan tombol. Kemudian berikutnya supaya tombolnya lebih menarik dan interaktif kelihatan ya Bapak Ibu, kita coba berikan animasi ketika kursor ini melewati mouse ini, dia akan ada ininya, ada responnya. Jadi ini bisa merespon ketika misalnya dia lewat mouse-nya lewat di atas ini. Kita mainnya atau kita preview dulu deh, preview di slide. Tunggu. Nah, ini sudah muncul ya. Ini kalau mouse-nya lewat ini belum ada ininya ya, belum ada responnya. Nanti supaya lebih ada responnya kita coba berikan animasi ya. Kita aktifkan atau kita klik sampai muncul garis-garis seperti ini. Kemudian di bagian sini Bapak Ibu, di dekat timeline kita klik state. Nah, kemudian pilih edit state. Nah, sekarang di sini ada new state. Kita klik saja. Kemudian state-nya kita beri nama hover atau kita pilih yang hover. Artinya mouse ada di atasnya ya. Klik saja hover. Kemudian klik add. Sudah. Selanjutnya yang hover ini kita akan ganti. Kita akan pindahkan posisinya. Jadi nanti ketika mouse ada di atasnya, ini akan bergerak ke atas sedikit. Caranya kita klik ulang dulu. Jangan pakai kursor untuk memindahkannya supaya lebih ini ya, lebih terarah pindahnya. Kita pakai arah panah yang ada di keyboard. Kita cukup klik satu kali saja supaya tidak terlalu jauh pindahnya. Di sini saya akan tekan arah panah ke atas di keyboard saya. Nah, seperti itu. Cukup satu kali ya Bapak Ibu. Kita cuma satu kali, karena kalau dua kali itu terlalu jauh pindahnya. Kemudian bisa juga warnanya kita ubah. Jadi warna yang ini kita ubah jadi misalnya warna merah. Nah, bisa diubah bisa tidak, nanti tergantung Bapak Ibu maunya seleranya seperti apa. Kemudian klik down. Nah, ini sudah interaktif ya Bapak Ibu. Ini sudah merespon nanti kalau kita kalau mouse-nya lewat di atas. Coba kita kursornya lewat di atas. Coba kita klik preview di slide. Kita coba lewatkan seperti ini. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini lebih responsif kelihatan ya, karena dia bergerak ketika mouse lewat di atasnya. Oke, Bapak Ibu, itu cara membuat tombolnya menjadi lebih responsif dan lebih menarik kelihatan. Kita kembalikan saja ke timeline, sudah ya. Selanjutnya kita akan buat trigger tombol ini ke slide sini ya, ke slide yang ada di scene yang sama. Ini kita bisa hapus dulu, nanti di video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana setting tampilannya supaya lebih dinamis kelihatan, tidak sama dengan tampilan ininya, tampilan defaultnya. Ini kita klik saja atau kita beri dulu identitas, ini mulai ya, rectangle namanya, kita ganti rectangle-nya jadi tombol atau T saja ya, T mulai, tombol mulai artinya.
Oke, sudah. Kemudian saya akan berikan trigger, new trigger ya. Jump to slide itu bisa pilih, kita pilih dulu jump to slide artinya pindah ke slide. Kita bisa pilih next slide saja sebenarnya ya, karena dia ada di sampingnya. Artinya kalau next slide berarti dia akan pindah ke slide yang ada di sampingnya atau di urutan berikutnya. Tapi kita tentukan saja ke slide yang mana. Kita akan pindah ke slide menu. Kemudian kapan? Ketika user klik. Selanjutnya ketika user klik yang mana objeknya? Ini ya, mulai. Ini tombol mulai. Kita ganti jadi T mulai. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah akan berfungsi Bapak Ibu ya. Kita coba preview di scene. Nah, oke. Ini kalau kita lewat seperti ini dia akan aktif. Kemudian kalau kita tekan mulai, saya klik. Nah, ini dia akan pindah ke sini. Cuma tidak kelihatan ya. Kita beri identitas dulu deh yang ini. Namanya menu. Supaya kelihatan pindahnya. Nah, kita tulis menu. Oke. Ini aja Bapak Ibu ya, kita supaya kelihatan pindahnya tadi ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini, kemudian preview di scene. Nah, dari halaman judul kita mau pindah ke halaman menu, tinggal kita klik. Nah, pindah ke halaman menu. Selanjutnya Bapak Ibu, di halaman menu saya akan beri trigger untuk pindah ke halaman materi. Nah, halaman materinya saya beri identitas juga dulu ya. Kita beri identitas, insert, textbox, materi. Oke. Materi. Oke, kita beri identitas saja ya supaya kelihatan pindahnya gitu. Selanjutnya kita kembali ke menu, bagian menu. Di sini di menu saya akan buat tombol yang mengarah ke materi. Jadi pilih shape lagi, kemudian ini. Saya sukanya yang modelnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan saja yang sukanya yang mana, atau bisa juga ambil tombol dari luar, dari aset-aset yang Bapak Ibu miliki. Edit text, kemudian saya klik beri nama materi. Jadi artinya nanti di menu ini ada tombol yang mengarahkan kita ke bagian materi. Ketika home, kita besar sedikit ya. Nah, sekarang untuk respon tombolnya tidak usah ya Bapak Ibu, supaya tidak mengambil waktu. Kita fokus ke trigger dulu. Kemudian kita berikan ini, kita hapus saja dulu triggernya. Kemudian kita berikan trigger baru, new trigger, jump to slide. Pilihnya di materi ya, pilih. Nanti banyak di sini Bapak Ibu. Kalau sudah Bapak Ibu sudah buat banyak slide-slide dan scene-scene, itu banyak juga di sini pilihannya. Jadi tetap kita walaupun misalnya kita mau buat trigger pindahnya ke scene yang lain, dari slide scene 1 ke scene yang lain, itu tetap pilih saja jump to slide. Kemudian kita pilih ini ya, untitled. Harusnya tadi saya edit jadi materi ya, tapi tidak masalah. Untitled kita klik saja. Baru kapan ini akan tombolnya berfungsi ketika user klik yang mana rectangle 1 ya, harusnya tadi ini diganti juga ya, tapi tidak masalah. Rectangle 1 kita klik OK. Kemudian kita akan preview apakah tombol-tombol ini akan berhasil. Saya akan preview atau saya akan preview entry project. Oke, nah kita dari tombol mulai tadi ini mengarah ke scene yang sama ya. Di slide dengan scene yang sama, yaitu slide. Saya klik. Nah, dia akan pindah ke slide menu. Kemudian materi ini ketika saya klik, dia akan pindah ke scene yang lain ya. Di slide dia akan pindah ke slide tapi dengan scene yang lain. Saya klik saja, nah berhasil ya, pindah ke materi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di bagian materi ini saya akan buat tombol untuk layer. Nah, ini kita hapus saja dulu trigger 3 yang sudah ada. Di sini saya akan buat layer baru Bapak Ibu ya. Ini nih, bagian sini ada layer. Jadi di dalam slide itu kita bisa buat lagi layer. Tadi kan saya jelaskan ada 3 ya, scene, slide, dan layer. Di dalam scene kita bisa buat beberapa slide, kemudian di dalam slide kita bisa buat beberapa scene. Beberapa layer. Nah, sekarang atau saya siapkan dulu tombolnya ya. Bapak Ibu, saya buat 2 tombol di sini pakai bentuk lingkaran saja. Seperti ini. Kemudian saya format supaya lebih kelihatan bentuk tombolnya lagi.
Saya pilih ini, kemudian saya klik edit text, saya beri nomor 1 ya, angka 1. Kemudian saya lebih perbesar sedikit angkanya seperti ini. Nah, ini ya sudah kelihatan ya. Kemudian saya copy. Nah, ini saya beri angka 2. Jadi ini tombol 1 dan tombol 2 maksudnya. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan saja. Nah, ini ya. Tombol 1 dan tombol 2. Seperti ini. Nanti tombol 1 saya akan berikan trigger juga, tombol 2 juga akan berikan trigger. Tapi sebelumnya kita berikan dulu ini base layer ya. Kita berikan layer lapisan lagi di slide ini. Kita klik saja new layer. Saya buat 2 saja langsung ya, new layer 2 kali. Kemudian yang satu ini saya beri nama layer 1. Kemudian ini saya beri nama layer 2. Nah, di layer 1 ini saya akan menampilkan gambar persegi panjang Bapak Ibu seperti ini ya. Persegi panjang seperti ini di layer 1, berikan warna merah ya. Nah, di layer 1 persegi panjang, kemudian di layer 2 saya akan berikan gambar lingkaran seperti ini misalnya. Nah, nanti Bapak Ibu menyesuaikan, yang penting intinya di sini Bapak Ibu tahu cara kerjanya dan tahu fungsinya. Format saya ganti saja supaya lebih bagus kelihatannya warna kuning. Jadi ada di layer 1 ada persegi panjang, di layer 2 ada lingkaran, dan di layer utamanya ada tombolnya untuk mengaktifkan ini. Nah, sekarang kita akan buat buat tombolnya supaya dapat memunculkan layer 1 ya. Kita pilih new trigger, kemudian ganti actionnya menjadi show layer. Layer yang mana? Layer yang nomor 1 ya. Kita klik saja, pilih layer 1. Kemudian kapan? Ketika user klik. Nah, ketika user klik yang mana? Oval misalnya. Oval 1. Nah, ini ya oval 1. Atau bisa juga Bapak Ibu nanti kalau banyak itu berikan identitas di sini. Tapi karena masih sedikit masih bisa dideteksi ya. Dia juga akan aktif kok kalau terselect seperti ini ya. Kita klik oval 1. Ini sudah selesai actionnya. Jadi actionnya itu menunjukkan layer atau menampilkan layer 1 yang dia akan ditampilkan kapan? Ketika user klik objeknya yaitu oval 1. Klik OK. Nah, sekarang kita preview di slide. Kita cek ya apakah tombol itu berfungsi. Klik. Nah, berfungsi ya. Muncul persegi panjang. Nah, selanjutnya di bagian nomor 2. Kita akan berikan trigger juga, new trigger. Triggernya actionnya itu show layer, kemudian layer yang mana? Layer yang lingkaran ya, nomor 2. Kapan? Nah, Bapak Ibu saya akan coba berikan variasi ya supaya lebih banyak variasinya. Kalau mau memunculkan layer itu kita bisa pakai juga namanya mouse hover. Jadi tanpa diklik, cukup mouse-nya lewat saja di tombol itu, lewat di atas tombol itu dia akan aktif triggernya. Coba ya Bapak Ibu kita klik mouse hover. Nah, di sini kalau pilih mouse hover, pastikan dulu objeknya di oval 2 ya. Kemudian di sini ada pilihan checklist atau centang. Kalau tercentang Bapak Ibu, nanti kalau misalnya mouse-nya mengarah ke sini, lingkarannya muncul, tapi kalau mouse-nya meninggalkan tombolnya, lingkarannya hilang. Kalau misalnya mouse-nya ini tidak tercentang, ketika mouse-nya mengarah ke sini, lingkarannya akan muncul, kemudian mouse-nya meninggalkan atau kursornya meninggalkan itu tetap lingkarannya akan tetap muncul. Nah, kita coba yang restore aja ya. Artinya hilang lingkarannya ketika kursornya ini meninggalkan tombolnya. Kita klik OK. Oke, tapi nanti Bapak Ibu saat penggunaan konsisten ya. Kalau mau user klik ya user klik, kalau mau dalam satu slide ya. Dalam satu slide itu kalau Bapak Ibu mau user klik ya pakai user klik semua saja. Kalau maunya mouse hover ya pakainya mouse hover semua saja. Kemudian saya coba klik preview di slide. Nah, kita klik. Ini kan tadi user klik ya. Kemudian kita klik, kita coba lewatkan saja ini. Ceng. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini cuma lewat, saya tidak klik Bapak Ibu. Jadi ketika lewat seperti ini, kursornya berada di bagian tombol ini, dia akan menampilkan lingkaran. Tapi kalau meninggalkan dia akan hilang. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi kita cek dulu materinya yang mana saja yang belum dijelaskan. Mulai dari pertama, setting ukuran slide sudah, kemudian mengenal scene, slide, dan layer. Bapak Ibu pasti sudah kenal ya. Jadi scene itu lebih
luas cakupannya karena berisi slide dan layer. Kemudian di slide itu berisi layer. Oke. Kemudian membuat tombol yang menarik sudah ya Bapak Ibu, kita tadi buat tombol yang responsif. Kemudian memberikan trigger untuk pindah ke slide sudah, pindah menampilkan layer sudah. Kemudian bagaimana cara preview yang benar? Nah, Bapak Ibu, tadi saya waktu preview itu kadang saya pakai preview di slide, kadang saya pakai preview di scene, kadang saya pakai preview di entry project. Nah, apa perbedaan dari ketiga preview ini Bapak Ibu? Saya kembali ke halaman ini ya Bapak Ibu, halaman projectnya supaya kelihatan. Di project ini Bapak Ibu, saya ada dua scene ya, yaitu scene bagian opening dan scene bagian materi. Nah, ketika Bapak Ibu kita preview, pilih preview di slide. Nah, saya buka saja dulu di sini. Misalnya untuk preview di slide itu artinya yang bisa di preview cuma yang ada di slide ini ya. Di slide yang aktif yang akan di preview. Jadi yang bisa di preview itu cuma yang ada di sini. Dengan catatan itu akan lebih ringan karena tidak terhubung dengan slide yang lain. Tapi nantinya kalau Bapak Ibu pilih preview di slide, trigger yang yang memerintahkan untuk pindah ke slide berikutnya itu tidak akan berfungsi Bapak Ibu ya. Karena yang di preview cuma satu slide, cuma slide yang aktif saja. Jadi ketika ada trigger memerintahkan untuk pindah ke slide berikutnya itu tidak akan berfungsi. Kita coba cek ya. Preview di slide. Nah, tadi waktu saya mau cek apakah ini responsifnya berfungsi atau tidak, saya cuma pakai preview di slide ya. Karena ini tidak, kalau kita cuma mau lihat seperti ini kan tidak pindah ke slide yang lain ya. Tapi ketika kita klik, ini kan tadi ada triggernya ya untuk pindah ke slide berikutnya. Ketika kita klik seperti ini, akan ada muncul peringatan seperti ini. Tidak bisa. Karena kita cuma pakai preview di slide, sedangkan perintahnya ini untuk pindah ke slide yang lain. Nah, bagaimana supaya bisa pindah ke slide, previewnya bisa pindah ke slide yang ini? Kita bisa preview di scene. Ya, kita preview di scene, artinya kalau kita klik ini masih bisa pindah ke slide yang lain. Nah, sekarang di bagian materi ini ada trigger untuk pindah ke ini ya Bapak Ibu, di bagian slide ini ada trigger untuk pindah ke slide, tapi slide-nya itu berada di scene yang berbeda ya. Mudah-mudahan dipahami ya Bapak Ibu. Di sini ada tombol materi itu ada triggernya yang memerintahkan kalau diklik dia akan pindah ke slide sini, tapi dia akan menyeberang ya atau pindah scene. Nah, makanya kita pakai preview di entry project atau kita pakai preview entry project. Karena ketika cuma pakai preview di scene, previewnya cuma bisa yang slide-slide yang ada di sini. Ketika menyeberang scene itu tidak akan berfungsi. Kita contohkan ya Bapak Ibu. Preview di scene saja dulu. Ini masih berfungsi karena masih slide yang scene yang sama. Kita klik masih scene yang sama. Nah, ini tidak akan berfungsi Bapak Ibu ya karena sudah scene yang berbeda. Saya klik. Nah, ada peringatan lagi muncul. Tidak bisa karena yang kita preview cuma scene yang ini. Sekarang kita akan berarti untuk melihat fungsinya berarti kita pakai preview entry project. Artinya secara keseluruhan semuanya bisa diakses. Semua scene yang ada di sini bisa diakses. Entry project. Oke, kita klik mulai, pindah ke slide dengan scene yang sama, kemudian kita klik pindah ke slide tapi scene yang berbeda berhasil. Dengan catatan kita pakai preview entry project. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau mau aman berarti kita pakai entry project saja semua ya? Boleh. Tapi catatannya kalau misalnya nanti Bapak Ibu ya, di bagian ini kan tadi saya ada layer ya. Kalau cuma mau sekadar tes trigger ke layer itu kita cuma bisa sebenarnya pakai di slide saja. Kalau cuma untuk layer karena tidak berpindah ke slide yang lain. Kenapa? Karena kalau nanti Bapak Ibu sudah buat banyak di sini, sudah buat banyak slide-slide dan isinya banyak materinya, ada banyak aset-asetnya, itu semakin ke sini itu semakin berat previewnya ya untuk membukanya. Jadi kalau slide itu lebih ringan, ini akan lebih berat, kemudian ini akan lebih berat lagi. Nah,
Jadi nanti hanya keadaan terpaksa ya kalau kita mau cek semua itu kita pakai entry project karena kan lebih lama loadingnya tapi saat loading saja ketika sudah terbuka sudah aman juga sih sebenarnya. Jadi kalau mau ada silahkan Bapak Ibu, ini pilihan yang jelas sudah tahu fungsinya. Yang biasa menjadi ini ya Bapak Ibu, Bapak Ibu yang membuat beberapa yang membuat heran sudah buat ini ya, sudah buat trigger untuk pindah ke slide tapi dia pakainya preview di slide itu tidak berhasil. Jadi bingung kenapa triggernya tidak berhasil padahal cara previewnya yang salah. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan dipahami ya. Saya rasa dari materi yang saya jelaskan di sini sudah cukup Bapak Ibu ya, sudah cukup untuk Bapak Ibu memulai membuat multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan Articulate Storyline 3. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas juga bagaimana cara memanfaatkan audio atau insert audio, insert video, dan mungkin yang paling utama dulu saya akan jelaskan bagaimana cara agar tampilannya lebih fleksibel ya. Jadi tidak kaku seperti ini, nanti akan tampilannya cuma halaman ini saja. Jadi semua tombol-tombol itu kita yang buat. Jadi tidak ada lagi tombol-tombol seperti ini yang tombol-tombol default seperti itu yang kita pakai. Nanti juga saya akan bahas bagaimana cara membuat quiz di video ini. Jadi Bapak Ibu jangan lupa like, subscribe, share video ini jika Bapak Ibu merasa bermanfaat. Oke, untuk kesempatan ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.